telinga Perbangsa Karawang. Dan saat ini Pelita Jaya masih leading dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Safi Salih pada menit ke-11 di babak pertama. Dan ini dia babak kedua. Ya, hampir saja satu kesalahan dari Stanislav Zekov menahan laju daripada Santoni. Peluang dimiliki oleh Arema di awal-awal babak kedua ini. Ini dia, kita lihat kesalahan Zekov dan ini dia kembali menarik baju dari Santoni. Peluang dimiliki oleh tim Arema untuk bisa menyamakan kedudukan dari set piece ini. Dan hanya berselang 50 detik, Arema Indonesia memperoleh peluang pertama. Arif Arianto akan mengambil tendangan ini, Bung Opan. Kita nantikan mampukah Arema Indonesia menyamakan kedudukan. Arif Arianto langsung diarahkan ke gawang. Sebuah situasi yang sangat berbahaya bagi Pelita Jaya. Ya, kita melihat sini ada tendangan sedikit mengalihkan perhatian daripada Sahar yang seakan-akan bola akan di crossing, padahal dia melakukan tendangan ke tiang dekat. Namun sayang sekali tendangan dari Arif Arianto tidak maksimal masuk ke gawang dari Sahar. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 bagi Pelita Jaya. Tekanan kembali datang dari Arema Indonesia. Ferry Aman Saragi. Kembali peluang kedua dari set piece di mana Zekov handsball. Dan ini adalah merupakan kesalahan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemain asal Bulgaria ini, Zekov. Sekaligus menghasilkan tendangan bebas yang kedua. Sebuah set piece lainnya bagi Arema Indonesia. Ya, kita lihat ada 4 pemain di sana berdiskusi siapakah yang akan mengambil. Ada Kim Yong Hee, Santoni, Arif Arianto dan juga Ferry Aman Saragi. Ya, kelihatannya Coach Getuk memberikan instruksi bahwa Arif Arianto yang kembali diberikan tugas untuk melakukan eksekusi. Apakah Ferry Aman Saragi? Oh, Ferry. Terlalu terburu-buru. Ferry Aman Saragi jauh dari sasaran. Mantan punggawa Delta Sidoarjo. Sam Patrick. Ahmad Kurniawan. Pada babak pertama tadi beberapa peluang berhasil diperoleh Arema Indonesia melalui Rodrigo Santoni. Namun kurangnya dukungan dari second line membuat Arema Indonesia gagal memperoleh gol. Egy Melgiansyah lebar ke kanan, Edi Hafid. Kembali Egy. Catur pamungkas kali ini, Kim Yong Hee berhadapan dengan Safi Salih. Kim Yong Hee, pelanggaran oleh John Takpor Songkali terhadap Kim Yong Hee. Engelbert Sani. Tekanan kembali datang dari Alexander Bajewski. Masih Bajewski. Terlalu jauh kontrol bola dari Bajewski. Ya, dan satu tackling yang cukup baik dari Sam Patrick. Kembali datang serangan atau counter attack dari anak-anak Arema, Kim Yong Hee. Rodrigo Santoni lepaskan crossing ke kotak penalti yang diarahkan ke Boy Jati Asmara tampaknya. Suasana bench pemain cadangan Arema Indonesia tampak pelatih Joko Susilo. Di
terpaksa untuk harus berpikir sedikit lebih keras untuk bisa menyamakan kedudukan. Catur Pamungkas. Oh, ya ada dorongan tadi dari Boy Jati. Ya, memang kadang-kala juga penjagaan yang cukup baik dari Ruben Sanadi mengakibatkan peran daripada Boy Jati juga tidak terlalu banyak terlihat sepanjang babak pertama tadi. Kita melihat di sini suatu penjagaan atau pengawalan cukup baik dari Ruben Sanadi. Dan ini dia peluang bagi tim Pelita Jaya dari set piece sepak pojok di mana Semi Pierre Patrick tadi membuang bola. John Takpor, Engelbert Sani, masih Engelbert berusaha melewati Kerry Udiono, sebuah crossing, Safi Salih yang dituju. Berbahaya kali ini, Alexander, Safi Salih, kembali Engelbert Sani. Sebuah crossing kembali dilayangkan oleh pemain Pelita Jaya. Masih ada Sam Patrick. Ya, tekanan masih datang dari Pelita Jaya. Alexander Bajewski, Egy Melgiansyah. Oh, iya, memang kita lihat di sini direct pass dari Egy yang selalu dilakukan dengan long pass yang untuk kali ini tidak begitu maksimal. Memang kita juga mengenal Egy mempunyai kualitas dengan long pass yang cukup baik. Tekanan dari Pelita Jaya kali ini, Safi Salih kerjasama dengan John Takpor. Ferry Aman Saragi berubah menjadi serangan balik dari Arema Indonesia, Rodrigo Santoni. Arif Arianto, tendangan keras langsung ke gawang oleh Arif Arianto, masih tipis melenceng di sisi sebelah kiri gawang Sahar Ginanjar. Ya, cukup berani kita lihat di sini. Arif Arianto melakukan tendangan dari jarak yang begitu jauh dan cukup keras mengarah ke gawang dari Sahar. Namun sayang sekali tendangannya masih menyamping dari gawang Sahar, tipis sekali, dan ada pergantian pemain di sini. Kita melihat Firmansyah dimasukkan menggantikan Boy Jati yang saya katakan tadi bahwa memang kurang berkembang permainannya semenjak di babak pertama tadi. Sementara juga Pelita juga melakukan penggantian. Deddy Kusnandar dimasukkan menggantikan Engelbert Sani. Tentunya juga ini satu evaluasi dari kedua pelatih untuk bisa merubah skema permainan dari para pemain atau para timnya. Arema Indonesia, Kerry Udiono, masih Kerry Udiono, Ferry Aman Saragi. Oh, ya ada handsball di situ. Kita lihat satu usaha dari Kerry Udiono yang cukup baik, melakukan penetrasi, naik ke depan dan memberikan bola kepada Ferry Aman Saragi yang langsung melakukan tendangan. Kembali Zekov, tersangka utamanya, bola handsball mengenai tangannya dan kembali peluang dimiliki oleh Arema dari set piece yang cukup ideal posisinya. Masuki babak kedua tampaknya pemain asal Bulgaria Zekov sedikit kehilangan konsentrasi. Hanya dalam kurun waktu 9 menit sudah 3 kali melakukan kesalahan. Bahkan 2 diantaranya adalah handball. Sekaligus melahirkan set piece yang ketiga, tendangan bebas yang ketiga bagi Arema Indonesia. Pada area yang sama dengan 2 tendangan bebas sebelumnya. Mampu kali ini Arema Indonesia memaksimalkan peluang yang satu ini. Tampaknya akan dihadapi 2 pemain. Rodrigo Santoni tampaknya. Rodrigo Santoni. Ya, memang disayangkan sekali. Kita lihat sudah ada 3
tendangan bebas atau set piece yang dimiliki oleh anak Arema. Namun semua penendangnya tidak bisa memaksimalkan untuk menjadikan peluang ataupun juga gol. Berbeda ceritanya apabila memang kita tahu Marcio Souza dapat turun bermain dan juga mengambil bola-bola mati seperti itu tadi. Oh, ya, sedikit terlambat walaupun memang sebenarnya keputusan yang tepat setelah Arif tadi dilanggar. Dan kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Arema Indonesia. Kali ini dihadapi Kim Yong Hee. Sebuah assist dari Kim Yong Hee yang sangat diharapkan oleh Rodrigo Santoni. Juga Firmansyah. Dan Ferry Aman Saragi di depan. Langsung ke gawang bahaya. Ini dia peluang bagi Arema Indonesia. Wow, sayang sekali peluang yang sudah berada di depan mata oleh Rodrigo Santoni masih gagal. Iya, kita lihat di sini kembali aktor yang memberikan crossing adalah Kerry Yudhoyono yang cukup efektif di babak kedua ini, memberikan crossing yang begitu baik dan hampir saja kesalahan dari Sar tadi untuk menepis bola yang kembali mengarah kepada Santoni. Namun tendangan Santoni masih mengenai tiang gawang. Nampaknya memang bukan hari seorang Santoni itu bisa mencetak gol. Namun pertandingan masih banyak, waktu pertandingan masih banyak dan serangan balik dari kubu Pelita sekarang. Bukan pelanggaran tadi, John Takpor, serangan balik Pelita Jaya Karawang. Engin Betsani ataupun Safi Salih. Ya, tentunya juga tadi apabila memang gol tercipta yang dilakukan oleh Rodrigo Santoni, tentunya juga bisa sedikit memberikan satu hiburan bagi para Aremania yang juga sudah baru saja kehilangan seorang pemain mereka di masa yang lalu. Ya, betul sekali, Bung. Noenik, Ya. Bung Opan, yang di hari Sabtu kemarin meninggal dunia. Tentunya juga ini juga saat berkabung bagi Arema di saat mereka kehilangan mantan pemain terbaik mereka. Iya. Ucapan belasungkawa kita sampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada Aremania. Alexander Bajewski, John Takpor, maksudnya diarahkan kembali ke Alexander Bajewski. Masih John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Sebuah penempatan bola yang salah dari Egy Melgiansyah jatuh di kaki pemain Arema Indonesia. Catur Pamungkas, Kim Yong Hee, Sam Patrick. Dibuang saja tadi oleh Firdaus Ramadan. Ya, sejauh ini Firdaus bermain cukup baik untuk menggantikan pos dari pemain sebelumnya, Ipan Prianto. Terlalu mudah terbaca alur serangan dari pemain-pemain Arema Indonesia. Alexander Bajewski, John Takpor Songkali, Safi Salih. Oh, Tendangan geledek dilepaskan oleh Safi Salih dari sudut yang sedikit sempit. ya, sangat berambisi sekali kita lihat di sini Safi Salih. Memang dia mempunyai peluang untuk melakukan tendangan. Namun kita juga di sini sebenarnya udah ada pergerakan dari Bajewski yang sedikit kecewa karena tidak diberikan crossing. Sam Patrick, Rodrigo Santoni yang dituju. Masih Santoni terjatuh. Tampaknya pelanggaran oleh pemain yang baru saja masuk, Deddy Kusnandar. Ya, pelanggaran dari pemain muda ini kembali membuka peluang bagi Arema tentunya untuk bisa mencoba mencetak gol penyeimbang. Dan lagi-lagi kita katakan, Bung Opan, boleh kita katakan bahwa di saat mereka kembali mendapatkan peluang seperti ini, apakah akan ada Algojo yang bisa membuat sedikit kejutan menggantikan sosok Marcio daripada Marcio Souza. Betul sekali, Bung. Instruksi lain diberikan oleh pelatih RD Rahmat Darmawan. Dan ada Sam Patrick. Langsung diarahkan ke gawang. Lagi-lagi situasi yang sama terjadi di kubu Arema Indonesia. Ini adalah merupakan tendangan atau set piece yang keempat. Betul. Yang menuju ke arah yang sama. Bahkan kelima, Bung Opan. Dan kelima, dan semuanya
berbeda-beda penendangnya Bung Opan, namun semua belum bisa melakukan tendangan begitu baik. Ini dia ulangannya. Bagaimana? Oh, sayang sekali. Memang tidak beruntung Rodrigo Santoni. Reaksi pelatih Joko Susilo melihat peluang yang harusnya berbuah gol masih membentur tiang gawang dan justru menjauh dari gawang. Kim Yong Hee. Tekanan dari Arema Indonesia kali ini Firmansyah, pemain yang baru masuk di awal babak kedua tadi. Ini dia Bung VV, begitu mudahnya dibaca alur serangan dari Arema Indonesia oleh pemain-pemain bertahan Pelita Jaya. Kembali crossing dari Arema Indonesia diarahkan ke Rodrigo Santoni, Ferry Aman Saragi. Masih ada Egy Melgiansyah mengamankan bola. Cukup baik dari kita lihat covering daripada Egy Melgiansyah. Apabila dia sedikit terlambat saja, tentunya sudah ada Ferry Aman Saragi yang bisa melakukan eksekusi di sana. Ruben Sanadi, Sam Pierre Patrick, Kim Yong Hee, dibayang-bayangi Ruben Sanadi, Catur Pamungkas, langsung diarahkan ke kotak penalti, maksudnya ditujukan ke Firmansyah. Juga terlepas dari kaki Rodrigo Santoni. Serangan balik Pelita Jaya kali ini, Bajevski. Safi Sali dari sisi kanan atau kiri pertahanan Arema Indonesia. Edi Hafid berhasil melepaskan diri. Edi Hafid di kotak penalti Arema Indonesia. Edi Hafid, terjatuh Edi Hafid, namun wasit Najamuddin Aspiran melihatnya bukan sebuah pelanggaran. Ya, memang ada sedikit pressure dan gangguan tadi dari Kerry Yudhoyono, namun memang sayang sekali bukan merupakan suatu pelanggaran. Kembali pergantian pemain nampaknya dilakukan. Luapan dukungan dari pendukung setia Pelita Jaya. Dan ditarik keluar Waskito Sujarwoko. Masuk salah satu pemain senior Arema Indonesia, Husnul Yuli. Ya, kita lihat di sini Coach Joko Getuk Susilo bergerak cepat untuk bisa memberikan satu perubahan bagi timnya dengan masukkan seorang senior lagi, Husnul Yuli. Paling tidak memang jam terbang dari Husnul Yuli juga diharapkan bisa sedikit merubah permainan daripada Aremania atau Arema Indonesia. Dan tidak kalah hebatnya luapan dukungan yang diberikan oleh Aremania yang hadir langsung di Stadion Singapura Bangsa. Sekalipun tim kebanggaan mereka saat ini masih tertinggal 1-0 dari Pelita Jaya. Dan gol Pelita Jaya tercipta oleh Safi Sali pada menit ke-11 di babak pertama. Offside John Takpor. Ya, kembali kita lihat di sini kerjasama dua pemain Pelita Jaya yang begitu baik antara John Takpor dan juga Bajevski. Namun sayang sekali John Takpor terlebih dahulu. Tipis sekali. Saya pikir ini bukan satu pelanggaran offside karena kita lihat memang masih ada satu pemain dari Arema yang berdiri sejajar tadi dengan John Takpor, dan pergerakan John Takpor pun juga sebelum mendapatkan bola memang dalam posisi onside. Iya, coming from behind. Masih tekanan datang dari Pelita Jaya. Duel yang gagal dari Joko Sasongko. Serangan balik Arema Indonesia, Kim Yong Hee. Arema Indonesia kali ini Arif Arianto kembali diarahkan ke Kim Yong Hee. Ferry Aman Saragi terlalu jauh dari jangkauan Husnul Yuli. Ya, lagi-lagi kita lihat di sini gampang sekali crossing atau pergerakan dari anak-anak Arema terputus dan terbaca oleh pertahanan dari Pelita Jaya. Dan praktis kita lihat di sini di babak kedua ini Egy hampir jarang sekali untuk maju sampai ke setengah lapangan karena kita di sini Egy banyak berperan sebagai pemain gelandang bertahan. Upaya lain dari Arema Indonesia yang masih kandas jauh dari sasaran, sebuah crossing yang dirahkan langsung ke gawang. Ini dia suasana
di tribun Stadion Singa Perbangsa yang dipadati oleh keberadaan pendukung kedua tim. Stadion kebanggaan masyarakat Karawang yang telah menjadi home base bagi Pelita Jaya dalam 4 musim terakhir ini. Bajewski masih gagal melewati Sam Pierre Patrick. Rodrigo Santoni kali ini. Ya, lagi kita lihat sini hampir kesalahan daripada Zekov. Dimanfaatkan oleh Santoni, namun kita lihat tendangan dari Santoni belum mengena dengan baik. Dan agak sedikit bermain cepat kedua tim memasuki menit-menit 66 ini. Egy Melgiansyah, Safi Sali. Kembali Safi Sali. John Bakpor, bukan pelanggaran, terjatuh oleh Kim Yong Hee. Serangan balik Arema Indonesia kali ini, lebar ke kanan. Ya, pelanggaran tadi terhadap Firmansyah. Ya, tampaknya pelatih Rahmat Darmawan kembali akan melakukan pergantian pemain dan akan menjadi pergantian pemain yang kedua bagi Pelita Jaya. Ya, lagi-lagi dari sini pergerakan dari Firmansyah dilanggar. Ada sedikit perubahan permainan di sektor sayap kanan, di mana tadi permainan dari Bojati tidak begitu maksimal dan Firmansyah cukup memberi satu sedikit titik terang bagi Arema dengan gerakan-gerakan yang cukup eksplosif. Dan lagi-lagi menghasilkan sebuah set piece bagi Arema Indonesia. Sangat ideal bagi Arema Indonesia untuk membahayakan gawang Pelita Jaya. Iya, tanpa Marcio Souza, praktis Arema Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang-peluang melalui tendangan bebas yang ada sejauh ini. Catur Pamungkas. Ya, Joko Susilo juga sudah semakin berang terhadap para pemain yang melakukan passing salah dan menyikapi tadi crossing yang dilakukan oleh Arif Arianto di sudut yang begitu sempit. Dia tetap memaksakan untuk mengarahkan bola langsung ke gawang. Saya pikir ini satu kerugian karena memang mereka harus berusaha untuk bisa mencoba merubah skema set piece yang dilakukan. Tidak pernah adanya sedikit usaha untuk memberikan crossing ke tengah, membuat scrimmage di daerah kotak penalti, sehingga akhirnya bola bisa saja mungkin berbalik ke gawang daripada Sahar Ginanjar. Ini belum pernah dilakukan, Bung Opan. Bajewski, Joko Sasongko, Safi Sali maksudnya, mampu dipotong oleh pemain Arema Indonesia. Kim Yong Hee kali ini juga gagal melewati hadangan Deddy Kusnandar. Pelita Jaya Karawang, Safi Sali. Ya, untuk kesekian kali kita di sini Safi Sali begitu ambisius sekali untuk bisa mencetak gol keduanya. Padahal memang masih ada dua pemain, John Takpor dan juga Bajewski tadi. Ya, dan pergantian pemain di kubu Pelita Jaya untuk yang kedua kalinya ditarik keluar Joko Sasongko. Digantikan oleh Feriansyah Masud. Kembali kita lihat di sini anak-anak muda dari Pelita Jaya diberikan kesempatan untuk turun. Memang banyak sekali pemain-pemain muda, usia muda, belia yang diberikan oleh Pelita Jaya. Salah satu memang usaha kaderisasi bagi tim Pelita Jaya, Bung Opan. Iya, tim yang memang dikenal sebagai The Young Guns. Tim yang senantiasa berusaha untuk melahirkan pemain-pemain muda, membina pemain muda untuk masa depan skuad timnas Indonesia lebih baik. Betul. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Gagal Firmansyah. Bajewski. Alexander Bajewski. Lebar ke kanan, Safi Sali. Keras sekali Safi dilanggar oleh Kerry Yudhoyono yang sudah mendapatkan satu kartu kuning. Dan saya juga sedikit memberikan
poin positif bagi seorang Bajewski yang bekerja sangat keras pengopan. Dia juga bermain turun hingga di dalam permainan sendiri untuk mencari bola dan memberikan passing-passing. Dan ini juga memang harus dilakukan oleh pemain yang lain juga, karena memang kita tahu bahwa sosok daripada Bajewski adalah seorang striker tentunya. Safi Salih dari Bajewski masih mampu dipatahkan Ferry Aman Saragi. Tekanan datang dari Arema Indonesia kali ini. Rodrigo Santoni. Oh, Bukan pelanggaran, terjatuh Rodrigo Santoni. Kim Yong Hee. Upaya masih terus dilakukan Arema Indonesia melebar ke kanan. Husnul Yuli kali ini. Dan akhirnya pelanggaran harus dilakukan terhadap Husnul Yuli. kembali kita lihat di sini, apakah peluang dari set piece ini para pemain dari Arema kembali mencoba langsung melakukan eksekusi ke arah gawang, apakah memberikan crossing kepada rekan-rekan yang sudah berdiri di kotak penalti. Kita akan lihat, tentunya harus ada perubahan skema set piece yang dilakukan untuk bisa sedikit merubah perubahan di dalam kotak penalti sendiri. Tendangan bebas kembali diperoleh Arema Indonesia dan dari posisi yang sama dihadapi Ferry Aman Saragi kali ini. Mampukah Ferry Aman Saragi mengubah keadaan yang ada? Ferry Aman Saragi sebuah crossing ke tiang jauh. Ya, memang ada perubahan mengarah ke tiang jauh. Namun sayang sekali tidak begitu akurat tendangan daripada Ferry Aman Saragi, terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh Seme Pierre Patrick. Ya, beberapa peluang yang diperoleh Arema Indonesia sejauh ini hanya satu yang berhasil membahayakan gawang Pelita Jaya. Upaya yang dilakukan oleh Rodrigo Santoni masih membentur tiang gawang dan satu-satunya peluang emas bagi Arema Indonesia. Sementara itu bagi Pelita Jaya Karawang, sepanjang jalannya babak kedua kita belum melihat adanya peluang emas yang tercipta dari mereka sejauh ini. John Takpor, Egy Melgiansyah. Sedikit ada perubahan seperti pengopan, di mana di babak kedua ini kita lihat hampir setengah atau kita separuh pertandingan. Kita melihat bagaimana peran dari Safi Salih bermain selalu berada di posisi sayap kanan pengopan dan tidak ada pergerakan dia masuk ke daerah tengah. Ini sedikit adanya perubahan di mana memang John Takpor selalu yang sedikit memberikan bantuan kepada Bajewski. Sebuah upaya dari Ruben Sanadi terjatuh tadi namun bukan pelanggaran. Sam Patrick, Kim Yong Hee. Ruben Sanadi, John Takpor. Ya, sejauh ini John Takpor berhasil memainkan perannya sebagai gelandang serang Pelita Jaya. Gantikan kedua gol ini dia John Takpor. Bajewski, wow! Sayang, seribu sayang. Tendangan yang harusnya berbuah gol tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Arema Indonesia. Ini dia upaya John Takpor diberikan kepada Bajewski dan tinggal menjebol gawang Arema Indonesia namun masih gagal. Ya, inilah peluang terbaik yang dimiliki oleh Bajewski babak kedua ini, namun sayang sekali kerja keras dari John Takpor tidak bisa dimaksimalkan dengan tendangan kaki kiri Bajewski. Sayang sekali memang sudah begitu lebar gawang dari AK terbuka lebar, namun sayang sekali tendangannya masih terlalu tinggi dari gawang AK. Peluang emas satu-satunya yang 99% harusnya berbuah gol bagi Bajewski. Rodrigo Santoni. Bukan pelanggaran. Deddy Kusnandar tadi serangan balik. Safi Salih, Pelita Jaya saat ini. Wow, tidak jelas. Sebuah umpan terobosan dari Safi Salih tampaknya akan diarahkan ke Bajewski namun terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Indonesia dan pergantian pemain yang ketiga dilakukan pelatih Joko Susilo. Ditarik keluar pemain asal Korea Selatan Kim Yong Hee digantikan
Agung Suprayogi. Ya, terlepas dari ini adalah satu strategi, namun saya melihat bahwa kinerja dari seorang Kim Yong Hee cukup baik sebenarnya di pertandingan hari ini. Dia mampu menjadi jenderal di sektor tengah dengan Ferry Saragi. Dan apabila memang Agung Suprayogi dimasukkan untuk sedikit memberikan tenaga di sektor depan, itu juga ini suatu hal yang positif. Dan Catur kita lihat di sini akan bermain di sektor tengah bersamaan dengan Ferry Saragi. Peluang Arema Indonesia. Sebuah crossing yang dilepas oleh Husnul Yuli nyaris saja menjadi super sub. Pemain yang baru saja masuk, Agung Suprayogi. Ya, memang nampaknya Agung diplot bermain di depan, berduet bersama dengan Rodrigo Santoni. Ya, Betul sekali, Bung. memang sedikit kehilangan arah, sedikit permainan daripada Santoni. Dan ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Masih ada Egy Melgiansyah, Bajewski, Safi Sali. Sangat jauh Safi Sali turun membantu pertahanan bagi Pelita Jaya. Bukan offside, serangan balik Pelita Jaya. John Takpor melepaskan crossing. Bajewski yang dituju dan ini dia sangat-sangat beruntung Bajewski kali ini. Sebuah tendangan first time yang sebenarnya sangat lemah, namun mampu mengecoh penjaga gawang Ahmad Kurniawan. 2-0 Ya, bagi Pelita Jaya. Kita lihat terlepas dari jebakan offside, John Takpor yang langsung menyisir sektor sayap kanan dan memberikan closing yang begitu berkelas bagi seorang Bajewski. Dan kita lihat di sini Bajewski sudah patut memberikan ucapan terima kasih kepada John Takpor. Dan kita lihat di sini crossing yang begitu berkelas. Dan bam, kita lihat masuk ke gawang dari Aka. Kita lihat satu tendangan yang tidak keras namun cukup mematikan. Ini dia dengan sekali first time Bajewski langsung jeger, berhasil menambah gol bagi Pelita Jaya menjadi 2-0. Inilah kita lihat kepintaran dari seorang John Takpor yang memang selama ini kita tahu bahwa dia adalah seorang pengumpan atau delivery man yang cukup baik. Dan ini terbukti 2 gol dari Pelita Jaya hari ini adalah 2 gol assist daripada John Takpor Songkale. Betul sekali, Bung, dan berhasil diciptakan oleh 2 striker mereka, Safi Sali dan Bajewski. Sekaligus menjadi gol yang kedua atau gol yang ke-6 bagi Bajewski musim ini. John Takpor. Dikuasai Arema Indonesia. Agung Suprayogi. Masih Agung Suprayogi. Ya, sedikit berambisi sekali tadi kita lihat anak-anak Arema yang hampir semua maju untuk memberikan serangan, melakukan offense. Namun sayang sekali di saat mereka lengah dalam hal defense, Pelita Jaya kembali mampu mencuri gol, memperlebar keunggulannya. Sedikit sulit sebenarnya bagi Arema untuk bisa menyamakan kedudukan, walaupun memang masih ada waktu. Husnul Yuli, Ferry Saragi, Semper Patrick, Rodrigo Santoni yang dituju. Penguasaan bola yang gagal dari Ferry Saragi, jatuh di kaki Egy Melgiansyah. Ya, lagi-lagi Santoni terjatuh. Kita lihat pemain yang satu ini rentan sekali dan gampang sekali terjatuh. Sangat disayangkan. Ya, oh memang benar ada tendangan dari Firdaus Ramadan. Iya, sedikit terlihat emosi Rodrigo Santoni. Tampaknya Dewi Fortuna masih juga menjauh dari pemain asal Argentina, striker Arema Indonesia Rodrigo Santoni. Belum berhasil menciptakan 1 gol pun sejauh ini di Indonesia Super League musim ini. Ya, penampilan juga sangat berbeda di saat dia bermain untuk Persikabo Bogor. Gol banyak diciptakan dari kaki Santoni, namun tidak demikian di saat dia membela tim barunya. Ya, strategi lain kembali diterapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Tampaknya akan melakukan pergantian pemain yang ketiga. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan Pelita Jaya Karawang. Bersiap-siap masuk Gilang Ginarsa. Ditarik keluar Alexander Bajewski. Sebuah keputusan yang sedikit kontroversial dari pelatih Rahmat Darmawan. Ya,
tentunya juga ini satu strategi. Tentunya kita tidak tahu apakah memang Bajevski mendapat atau mengalami sedikit permasalahan di bagian kakinya. Namun ini juga satu rotasi menurut saya memasuki menit akhir yang cukup baik sebagai satu strategi dengan memasukkan Gilang, memberikan jam terbang kepada para pemain mudanya. Dan kita lihat sini keyakinan dari Coach RD bahwa para pemain mudanya ini juga bisa memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Ya, sebuah aplaus yang sangat layak diberikan oleh pendukung Pelita Jaya di Stadion Singa Perbangsa kepada Alexander Bajevski. Kembali mampu menambah pundi-pundi golnya menjadi 6 sejauh ini. Terpaut 2 gol dari gol getter utama Pelita Jaya, Safi Saleh, yang telah menciptakan 8 gol. Ferry Aman Saragi, sebuah crossing ke kotak penalti. Husnul Yuli masih membentur Ruben Sanadi. Kembali Husnul Yuli, Sam Pierre Patrick. Iya, pelanggaran dilakukan oleh Feryansyah Masud. Ya, tepat sekali kita lihat di sini. Satu hadangan terhadap Sam Pierre Patrick tadi. Ferry Aman Saragi, Sam Pierre Patrick yang dituju. John Takpor jatuh di kaki pemain John Takpor. Serangan balik dari Pelita Jaya. Lebar ke kanan, Safi Saleh yang dituju tampaknya. Ya, terlambat dari Gilang Ginarsa. Bola sempat lagi dipotong oleh Cher Yudiono. Dengan masuknya Gilang, kita lihat ada kembali rotasi. Safi Saleh bermain sebagai striker dan pos daripada Safi Saleh sebagai sayap diganti oleh Gilang. Kerry Yudiono. Arema Indonesia kali ini. Firmansyah. Lebar ke kanan, Husnul Yuli. Lepaskan tangan langsung Rodrigo Santoni. Masih kurang apa peluang yang dimiliki pemain asal Argentina ini, masih gagal juga memperoleh atau menciptakan gol bagi Arema Indonesia. Ya, entah apa yang harus dikatakan lagi, memang kita lihat di sini pasti saja kekecewaan juga dialami oleh para Aremania, karena kita lihat di sini peluang dan umpan yang begitu baik dari Husnul Yuli, begitu baik sekali. Ya, sayang sekali justru usaha dari Rodrigo Santoni ingin melakukan tendangan dengan bagian pahanya. Peluang yang begitu matang bagi seorang striker tentunya. Iya, sebuah peluang emas, crossing yang sangat matang dilepaskan oleh Husnul Yuli. Masih gagal disambut dengan sangat-sangat mengecewakan. Rodrigo Santoni bahkan tidak mengenai bola sedikit pun. Kembali Husnul Yuli. Dibayang-bayangi Ruben Sanadi. Biarkan saja pemain Arema Indonesia menghasilkan tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Masih terbuka peluang bagi Arema Indonesia untuk memperkecil ketertinggalan mereka saat ini. Setidaknya menciptakan 1 gol penghibur bagi Aremania. Ini dia tendangan pojok bagi Arema Indonesia. Rubah posisi menjadi gelandang serang Sam Pierre Patrick. Upaya lain dari Arema Indonesia dan juga masih gagal. Upaya yang diberikan oleh Firmansyah. Ya, pelanggaran. Kita di sini mengatakan terlalu tinggi dan memang susah sekali kita lihat di sini, banyak sekali peluang dimiliki oleh anak Arema. Memang semua peluang menjauh dari gawang daripada Sahar Ginanjar. Betul sekali Bung Veve, dan dari catatan yang kita miliki, peluang yang dimiliki Arema Indonesia jauh lebih banyak dari peluang yang dimiliki Pelita Jaya Karawang. Namun sejauh ini tidak satu pun berbuah gol. Ya, ekspresi dari pelatih Joko Sisilo. Sebuah senyum kecut yang tampaknya tidak percaya dengan kegagalan demi kegagalan yang diraih Rodrigo Santoni. Iya, sebuah simbol, sebuah indikator bahwa sore ini Dewi Fortuna sangat jauh dari Arema Indonesia. Ya.
Sangat disayangkan memang. Kita lihat semua peluang sudah dimiliki. Bahkan juga Mister Gawang pun menjadi musuh terakhir. Namun sayang sekali memang usaha dari Arema di babak kedua ini tidak bisa menghasilkan gol. Tendangan yang sudah terlepas jauh dari jangkauan penjaga gawang Sahar Ginanjar pun masih membentur Mister Gawang, dan ini dia Safisa Ali. Kembali menempati posisinya Safisa Ali. Setelah Gilang Ginarsa dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan, ini dia peluang terakhir bagi Arema Indonesia. Sudah gagal dijangkau oleh penjaga gawang Sahar Ginanjar, namun masih membentur Mister Gawang. Ya, sayang sekali. Itulah kita lihat tadi, memang itulah dari sekian tendangan atau set piece yang dilakukan yang terbaik menurut saya, Bung. Walaupun memang masih belum bisa cetak gol. Lagi-lagi Arif Arianto akan mengambil peluang ini. Set piece yang ke-6 bagi Arema Indonesia di babak kedua. Ada Arif Arianto dan juga Ferry Aman Saragi. Tampaknya Arif Arianto langsung ke gawang. Dan mengarah ke posisi yang sama, Bung Feve. Ya. Masih jauh dari sasaran. Iya, semakin tidak sabar pelatih Joko Susilo melihat hasil yang mampu diraih oleh pasukannya. Sebuah tindakan penyelamatan dari Haris Sulianto langsung diarahkan ke penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Ini dia Husnul Yuli yang baru masuk beberapa menit yang lalu, berhasil melepaskan 2 crossing dan salah satunya sangat-sangat matang, namun masih gagal dimaksimalkan oleh Rodrigo Santoni. Ya, Acungan jempol patut kita berikan kepada Aremania, Bung. betul sekali. Kita lihat kalau memang timnya sudah ditinggal dengan 2 gol, Aremania masih terus bernyanyi memberikan support kepada para pemainnya. Dan mereka tentunya masih memiliki mimpi bahwa kompetisi Indonesia Super League musim ini masih jauh dari kata akhir. Betul. Masih ada beberapa pertandingan lagi bagi mereka untuk membuat posisi Arema Indonesia tentunya jauh lebih baik. John Takpor. Arema Indonesia kali ini Husnul Yuli. Sam Patrick. Ferry Aman Saragi. Ini dia Rodrigo Santoni. Rodrigo Santoni masih gagal melepaskan diri. Rodrigo Santoni dari kawalan pemain-pemain Pelita Jaya. Egy Melgiansyah. Gilang Ginarsa kali ini. Sudah berada pada posisi offside Safisa Ali. Ya, semakin sulit kita lihat di sini bagaimana anak Arema berusaha untuk keluar memberikan tekanan, banyak sekali peluang, namun juga belum bisa menghasilkan gol. Dan memasuki menit akhir, Bung Opan, saya pikir akan semakin sulit bagi Arema untuk bisa membuat skor. Dan tersisa kurang lebih 2 menit lagi dari waktu normal di babak kedua ini. Masih tertinggal 2-0 Arema Indonesia. Laga ke-14 bagi kedua tim yang berlangsung di Stadion Singa Perbangsa ini beberapa saat lagi akan berakhir. Dan ini Rodrigo Santoni. Oh, akhirnya Arema Indonesia berhasil
menciptakan 1 gol pada menit ke-89 di babak kedua ini, memanfaatkan scrimmage di depan gawang Pelita Jaya. Ya, kelengahan di menit-menit akhir dialami oleh para pemain bertanda pada Pelita Jaya, dan Agung Suprayogi, aktornya, pemain yang baru masuk babak kedua ini mampu mencetak gol bagi timnya. Dan ini dia heading Santoni, masih bisa dimentahkan, dan bola scrimmage, dan kita lihat di sini Agung mampu memperkecil keunggulan Pelita Jaya. Masih ada waktu. Iya. Dalam tambahan waktu ini apakah bisa Arema menyamakan kedudukan? Berusaha dibalas oleh Pelita Jaya. 2-1 kedudukan saat ini. Luar biasa upaya yang dilakukan Arema Indonesia, akhirnya berbuah gol. Ini dia peluang lain bagi Pelita Jaya. Beberapa detik yang lalu nyaris mengecoh penjaga gawang Ahmad Kurniawan. Tersisa tambahan 2 menit lagi, tambahan waktu. John Takbor masih kandas supaya Pelita Jaya. Wow, lepaskan diri Safi Sali. Oh, lagi-lagi kita di sini untuk kesekian kalinya tendangan dari Safi masih meninggi dari gawang Aka. Masih terus berupaya pemain-pemain Arema Indonesia untuk menambah tambahan gol lagi sebagai upaya untuk menyamakan kedudukan. Ferry Aman Saragi langsung diarahkan ke mulut gawang. Offside Santoni. Iya, protes dilayangkan oleh Santoni kepada AW1 Ujang. Oh, ya memang sangat tipis, dan kita lihat di sini pergerakan dari Santoni dinyatakan offside oleh penjaga garis Ujang. Dan tersisa beberapa detik lagi. Sisa waktu di babak kedua membuat Bajewski ikut berdiri dari tempat duduknya. Sebuah saat-saat yang sangat-sangat menegangkan bagi kubu Pelita Jaya Karawang. Waktu yang terasa sangat lama. Hanya tertinggal 1 gol Arema Indonesia. Masih Arema Indonesia. Disapu saja pemain bertahan Arema. Oh, Pelita Jaya. Safi Sali. Duel 1 lawan 1. Safi Sali. Masih Safi Sali. Sangat jarang kita melihat Safi Sali gagal menghadapi bola semacam ini. Dan ini John Takbor juga gagal. Wow. Sangat jarang kita melihat pemain nasional Malaysia Safi Sali gagal memanfaatkan peluang seperti ini. Dan akhirnya unggul 2-1 hingga akhir pertandingan bagi Pelita Jaya Karawang. Menambah perbendaharaan poin bagi mereka. Pelita Jaya unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan.